terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, membuat produk kerajinan tangan membutuhkan teknik dan keterampilan khusus untuk dapat menghasilkan karya yang epik. Dengan kreativitas, produk kerajinan tangan memiliki nilai jual. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan di Makassar yang fokus dalam mengembangkan usaha handmade dengan menonjolkan ciri khas daerah. Salah satu produknya adalah tas motif sutra ataupun lontara. Lantas seperti apa produknya? Kita akan bahas hal ini bersama narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Ada Ibu Cahyani, owner dari Arka Handmade Makassar. Selamat pagi, Bu Yani. Pagi, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Kak. baik. Di depan saya, saudara, sudah ada banyak sekali produk-produk cantik, tas-tas cantik warna-warni. Masya Allah. Tentunya ini diproduksi di rumah ya, Iya, Bu diproduksi Yani. di rumah. Bisa dijelaskan ini apa-apa saja yang dihadirkan di sini, Bu Yani? Kita punya produk itu lebih ke produk tas perempuan. Jadi kita bikin itu untuk seperti ini, bisa dipakai untuk tas pesta, bisa juga untuk tas hari-hari seperti ini, ada ransel, untuk pouch make up bisa juga, dan ada dompet. Baik, ini motif apa saja yang dihadirkan? Yang warna hitam ini yang paling menonjol, cantik sekali Iya, warnanya. kalau ini pakai sarung sutra, dia dikombinasi dengan kulit sintetis. Baik. Ada juga lagosi. Kalau lagosi ini sudah terkenal Betul. khas Sulawesi Selatan. Ada Jadi bunga lagosi ya. jadi kita juga produksi bahan printing yang untuk biasanya anak-anak muda mau pakai motif yang lain dari khas Makassar, itu kita readykan juga. Baik, Iya. cantik-cantik sekali ya saudara tas-tasnya. Dan kalau dari Ibu Yani sendiri memulai usaha bisnis ini sebenarnya sejak kapan? Memulai bisnis itu di tahun 2017. Tahun 2017. Dan saya juga penasaran dengan proses produksinya sendiri seperti apa. Jadi semua brand-brand ataupun semua produk-produk ini diproduksi di rumah, saudara. Bisa dijelaskan proses produksinya itu di rumah seperti apa? Jadi awal mula itu 2017 itu masih produksi souvenir untuk pernikahan. Jadi masih dompet-dompet biasa yang modelnya itu cuma kotak. Jadi makin lama makin berkembang itu pemesanan sudah makin banyak variannya. Kak, bisa ndak model seperti ini, bisa ndak model seperti itu. Jadi karena permintaan customer, kita belajar untuk membuat produk yang baru lagi gitu. Jadi semenjak berhenti souvenir itu di awal mula COVID. Jadi pas waktu itu saya mulai bikin cover tisu. Dan di situ masker kain, di situ berkembang lagi. Selesai COVID itu saya mulai buat produk tas seperti ini. Baik, ini kan produksi tas tentu tidak mudah ya, apalagi dibutuhkan skill menjahit, ketelitian. Kalau dari Bu Yani sendiri, skill menjahitnya sendiri belajar dari mana? Belajar sendiri, Kak. Dan memang karena kebetulan mama saya kan penjahit baju, jadi awalnya cuma tahu mesin, nggak tahu jahit. Tapi karena keinginan mau produksi, mau cari uang, jadi saya belajar itu bikin pouch itu sudah baru belajar mungkin sebulan, sudah berani terima orderan souvenir. Baik, Iya. jadi memang awalnya sudah punya basic menjahit dasar, kemudian dikembangkan, latihan terus sampai bisa jadi saudara beberapa produk ini yang cantik-cantik sekali, dan tentu membuatnya juga tidak mudah ya. Iya, Saya penasaran dengan yang tas ini yang ada sutranya, bisa dijelaskan ini proses produksinya seperti apa? Karena saudara dari seperti ini itu semuanya diproduksi di rumah, sampai bentuk tasnya pun juga dibuat di rumah. Bisa dijelaskan Ibu, ini dari awal proses pemilihan bahan-bahannya itu sebenarnya dari mana dan bagaimana prosesnya sampai bisa jadi satu buah tas yang cantik seperti ini? Jadi awalnya itu
kita beli bahan itu mungkin di Pulau Jawa, di Pulau Jawa bahannya. Terus kalau untuk sarung ini kita beli di pengrajin kain juga di Sengkang. Jadi kalau mau buat tas seperti ini itu pertama kita pikir untuk modelnya. Jadi kita pikir modelnya, kita buat polanya, lalu kita potong bahannya dan langsung dijahit. Tapi begitu tidak semua juga produk model tas bisa kita jahit. Jadi saya membuat tas ini sesuai dengan apa yang bisa saya produksi. Baik. Gitu. Jadi semua tas yang ada di meja ini saudara semuanya diproduksi dari rumah. Dari rumah. Seperti bahan-bahannya ini pun diambil dari Pulau Jawa, kemudian Iya. dijahit, semuanya dijahit satu persatu, kemudian dirangkai menjadi satu tas yang cantik seperti ini. Saudara bisa custom juga ya? Oh, bisa Dan custom. seperti apa proses pemesanannya? Bisa sesuai keinginan, misalkan mau model tas seperti apa, warna apa, kombinasinya apa, mau talinya panjang atau pendek, itu bisa kita buatkan. Baik, untuk satu tas cantik dengan desain motif sarung sutra itu biasanya butuh waktu berapa lama untuk menjahitnya? Tergantung Kak, kalau untuk kecil seperti ini mungkin cuman berapa jam gitu. Tapi kalau untuk yang ribet seperti ini, apalagi ransel, itu bisa satu hari produksi satu pieces. Iya, saya penasaran juga Ibu, ini harga dari beberapa produk yang ada di meja ini tuh harganya berapa? Bisa yang paling cantik dulu ini berapa? Kalau ini harganya 350.000. 350.000. Iya, 350. Ini bisa dipakai kondangan. Bisa pakai ya, kondangan. Ibu. Kalau yang di depan itu Kalau yang dulu, lagosi begini 300.000. 300.000. Iya. Saya penasaran dengan isinya yang di dalam itu seperti apa? Boleh. Bisa ditunjukkan juga ke pemirsa di rumah. Iya, dalamnya Baik, seperti dalamnya ini. seperti itu ya saudara. Jahitannya juga sangat halus ya. Iya. Jadi sangat menarik juga, sangat cantik juga untuk bisa dipakai ke kondangan. Iya. Tadi sempat disinggung kalau desain itu Ibu Yani desain sendiri, tapi juga kadang membeli desain orang lain begitu ya untuk dibuatkan. Itu bisa dijelaskan seperti apa sih biasanya desainnya? Itu di komunitas crafter itu ada yang memang bisa desain tas, tapi dia menjual pola dan tutorialnya. Jadi kita sebagai pengrajin juga kita bisa produksi dengan model yang sama, tapi kita harus bayar. Jadi itu istilahnya pola berbayar. Iya. Pola berbayar, dan tentunya bisa jadi satu tas dengan motif ataupun juga bentuk dan pola yang berbeda-beda begitu ya, Iya, sesuai betul. dengan keinginan dari customer. Kalau Ibu Yani sendiri saat ini timnya sudah ada berapa banyak di rumah? Kalau tim mungkin cuman saya berdua di rumah. Jadi memang produksi benar-benar saya dan adik saya. Di Baik, rumah. nanti kita akan lanjut lagi saudara, seperti apa sih strategi pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Yani untuk memasarkan produk handmade-nya ini. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial, terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat, pukul 3:30 sore. Di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin, pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ada kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Ibu Cahyani, owner dari Arka Handmade Makassar. Dan Ibu Yani sudah memulai bisnis ini sejak tahun 2017 ya. Saat itu hingga saat ini seperti apa sih reaksi ataupun respon dari konsumen terkait kerajinan ini? Alhamdulillah responnya pasti baik dan mereka selalu repeat order lagi. Karena kita utamakan itu setiap ini ada model baru. Jadi model baru dan motif baru. Jadi customer yang sudah pernah beli akan kembali beli lagi. Baik, jadi bukan hanya beli sekali tapi sudah punya langganan khusus ya, karena memang mempertahankan kualitasnya dan juga yang pasti konsumen pun juga selalu menginginkan kualitas yang cantik begitu ya. Saya juga penasaran kenapa Ibu Yani memilih motif etnik untuk produk-produknya, karena kan bisa dibilang saat ini banyak orang-orang yang mengkreasikan ke desain-desain yang lain, tapi Ibu Yani masih memilih konsep etnik begitu dalam produk-produk ini. Seperti apa? Kalau saya rasa sih Kak, produk Wastra Sulsel itu bagus untuk diangkat ininya, karena jadi orang itu bukan hanya dipakai sarung hanya untuk acara perkawinan atau apa, tapi juga bisa dipakai di tas gitu. Jadi untuk anak-anak muda pun pasti akan bangga memakai produk yang kain Wastra Sulsel. Tapi gitu. kalau masalah etnik, apakah anak-anak muda saat ini juga banyak yang tertarik atau seperti apa reaksi dari konsumen? Iya, alhamdulillah banyak yang tertarik karena kita bikin modelnya juga ada model yang untuk anak-anak kekinian gitu. Jadi bukan yang hanya untuk wastra itu untuk ibu-ibu, enggak, tapi untuk anak muda juga ada kita readikan. Ada kesulitan tidak untuk menemukan bahan-bahannya sendiri? Karena kan tadi sempat dibilang sarung sutranya dibeli di Wajo, kain tenun khususnya dibeli di Wajo, apalagi Lagosi ini juga bisa dibilang terbilang mahal begitu ya. Ada kesulitan tidak untuk menemukan bahan-bahannya itu? Kalau untuk sekarang kesulitan itu nggak ada Kak, karena kan sekarang sistem online itu sudah melancarkan semuanya. Jadi dan saya juga itu punya teman-teman memang pengrajin kain. Jadi untuk beli bahan-bahan itu saya langsung minta di pengrajinnya langsung gitu. Dan saat ini untuk pemirsa di rumah yang ingin membeli langsung, apakah sudah ada outletnya atau masih jualan di sosial media atau seperti apa? Masih di sosial media Kak, iya. Bilang dari tahun 2017 hingga bertahan dan berkembang pesat sampai saat ini tuh strategi apa yang dilakukan? Ikut mode yang modern aja Kak. Jadi kita terus berkembang, produksi model baru, tas baru itu supaya orang-orang itu lebih tertarik dengan produk wastra, tapi modelnya bisa dipakai di segala acara gitu. Baik, segala acara. Ada momen-momen tertentu tidak yang pemesanannya tinggi, kemudian ada momen-momen tertentu pemesanannya berkurang begitu. Dari Ibu Yani sendiri pengalamannya seperti apa? Kalau pemesanan yang
banyak itu biasanya dari permintaan untuk cenderamata. Jadi kebanyakan minta pouch seperti ini. Itu bisa pesanan bisa sampai 100, 150. Jadi kalau untuk kita dapat ininya lebih banyaknya memang untuk biasa untuk souvenir cenderamata. Ya, karena bisa dibilang kalau pouch seperti ini, saudara, ini biasanya sering kita lihat jadi souvenir kondangan gitu ya. Bahannya sangat mudah dan juga motifnya sangat cantik seperti ini, jadi cocok juga untuk jadi souvenir kalau di nikahan Anda nanti. Kalau dalam sebulan itu biasanya ada berapa banyak permintaan ataupun konsumen yang pengen custom khusus untuk di hari spesialnya mungkin, ataupun pengen custom khusus untuk di momen-momen tertentu yang dimana kalau bisa dibilang tas tuh terkadang ada momen tertentu, saya mau custom tasnya bentuknya seperti ini, seperti ini. Kalau untuk custom, contohnya seperti sekarang ini, kebanyakan minta ransel untuk anak sekolah. Kita juga produksi ransel anak sekolah. Mereka minta pasti sesuai dengan anaknya apa nih, perempuan apa laki-laki. Jadi dia pilih motif, Kak saya mau motif ini, oh saya mau size-nya itu kecil, size-nya itu besar, saya mau model seperti ini. Itu alhamdulillah untuk sekarang pesanan yang seperti itu, Kak. Baik, ini kan belum punya outlet langsung begitu ya, tapi masih melalui sosial media. Nah, strateginya sendiri di sosmed supaya bisa banyak lagi customer yang mengenal begitu produk dari Arka Handmade Makassar ini seperti apa? Kita apa ya, Kak, mungkin posting di Instagram, sosial media semuanya, di Facebook, di WA, gambarnya juga itu harus yang sesuai dengan produk. Ya, jadi kalau misalkan ada produk baru, kita foto langsung kita upload gitu, Kak. Baik, biasanya kalau ada konsumen yang memesan nih di Arka Handmade Makassar, itu proses produksinya butuh waktu berapa lama? Tergantung ininya, Kak, tergantung misalkan kalau bahan kita ready, kita prosesnya mungkin 2-3 hari, tapi kalau misalkan mereka minta yang bahan yang tidak ready, itu kita bisa sampai 7-10 hari. 7-10 hari, karena proses pengiriman barangnya, bahan mentahnya dari Pulau Jawa pun juga butuh perjalanan jauh begitu ya, Ibu Yani. Produk yang paling banyak diminati di depan saya ini, yang paling banyak diminati yang mana? Pouch, Kak. Pouch ya, baik. Pouch untuk ransel sendiri ini biasanya di custom ada kalangan tertentu kah yang mau custom khusus tas ini atau seperti apa? Kalau untuk kalangan tertentu nggak juga, Kak. Cuman ya kadang yang pesan ransel seperti ini memang karena mungkin mereka suka dengan produk handmade dan mereka bisa custom sesuai dengan keinginannya, misalkan mau warna apa, mau polos atau mau motif, mungkin karena bisa custom seperti itu, makanya alhamdulillah pesanan lancar. Baik, ini menarik sekali karena kerajinan tangan kemudian homemade ini bisa sangat-sangat membantu ekonomi keluarga juga ya, Bu Yani. Sejauh ini tantangannya apa saja sih yang dihadapi Bu Yani hingga kemudian itu menjadi tantangan tersendiri selama menjalankan bisnis ini? Kalau tantangan itu, Kak, mungkin pemasarannya. Ya, karena kita belum ada outlet kan, kita masih di rumah. Terus untuk produksinya juga itu bahan, kita agak susah di bahan karena di Makassar itu kurang dengan bahan-bahan yang seperti saya mau. Jadi untuk produksinya tantangannya itu kadang customer mau cepat, bisa nggak ready 10 besok gitu. Sedangkan bahan kita ternyata cuman 5. Nah, jadi itu yang bikin kadang agak nggak jadi karena bahan itu biasa agak kurang. Ya. Ada strategi khusus tidak yang dilakukan ketika menghadapi tantangan tadi soal bahannya? Kita lebih arahkan mungkin ke model lain dengan mungkin bahan lain dan model lain. Gitu. Biasanya opsi-opsi bahan atau model lain apa yang menjadi pilihan untuk konsumen? Mereka sebenarnya nggak masalah untuk bahan dan ini, tapi mereka pasti lebih penting kan motifnya. Baik, jadi looknya itu juga sangat-sangat penting sangat ya. penting. Baik, dan bisa dijelaskan juga ke pemirsa proses pemesanannya itu di mana bisa diakses dan juga butuh waktu berapa lama? Oh iya, bisa diakses di WA 0821 9252
0050. Di Instagram juga ada Arka Handmade Makassar. Baik, sejauh ini Anda melihat ulasan-ulasan dari pelanggan itu ulasan-ulasan seperti apa sih misalnya diberikan untuk Arka Handmade Makassar? Alhamdulillah jahitannya bagus, rapi, terus modelnya keren, terus mengangkat ini khas wastra Sulsel. Ada kritik-kritik tertentu tidak dari produk-produk yang dijual oleh Arka dan bagaimana menyikapi kritik-kritik itu? Kalau kritik-kritik mungkin dari mungkin ini kan bukan bahan kulit asli, jadi kadang mereka takut untuk membeli. Tapi alhamdulillah kita pakai produk yang sudah kualitasnya sudah kita pilih. Jadi kita kalau misalkan mereka takut untuk membeli produk, kita akan jelaskan gitu, bilang oh produk ini seperti ini loh Kak, bahannya yang kualitasnya bagus. Terus ada juga yang biasa kalau kok mahal, harganya kok seperti ini. Jadi kita juga jelaskan Kak, bahan kita pakai itu seperti peritilannya atau apanya itu kan kita ambil yang tebal dan impor. Jadi kalau untuk harga pasti ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Iya. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Bu Yani dan saudara, kami akan lanjut pembahasannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita akan kembali berbincang bersama Ibu Yani, owner dari Arka Handmade Makassar. Ibu Yani, bisa dibilang kan produk-produk yang Anda pasarkan jual ini handmade, pure handmade. Semuanya dibuat di rumah, kerajinan tangan ini betul-betul murni dari rumah, kemudian dipasarkan ke publik. Ada perbedaan khusus tidak dari produksi rumahan kemudian dengan produksi industri yang skalanya besar? Ini kan bisa dibilang menjadi salah satu persaingan juga dari produksi rumah dan industri. Apakah ada perbedaan dari segi kualitasnya sendiri, seperti apa? Iya, kalau untuk segi kualitas pasti, kalau untuk jahit sendiri itu jahitannya pasti double. Ada jahitan double, jadi untuk res sendiri pun itu kita jahit 3 kali. Ujung resnya pun kita jahit, sebelum ditutup kita jahit juga. Jadi untuk produk handmade itu ini Kak, orang juga bisa sesuai keinginannya, nggak pasaran. Jadi gitu Kak. Jadi pasaran ya. Kemudian apa sih strategi yang dilakukan supaya
produk-produk handmade ini juga bisa bersaing begitu dengan produk tas dari industri? Iya, jadi itu seperti yang tadi Kak, mungkin untuk modelnya ya kita makin berkembang, modelnya makin banyak, makin bagus, jadi nggak kalah dengan produk-produk konveksi yang itu Kak. Baik, selain itu selama menjalankan bisnis ini, karena bisa dibilang kan bisnis rumahan dan juga sangat-sangat membantu ekonomi keluarga, dan apa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan Ibu Yani sebagai pengrajin dan juga fokus begitu untuk menjalankan UMKM ini? Jadi bentuk dukungannya itu mungkin seperti dari pemerintah itu berupa pameran produk kerajinan wastra, ataupun juga pelatihan-pelatihan yang dibuat gitu, yang dilaksanakan dari dinas-dinas. Baik, dari Bu Yani, apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan yang juga mungkin ingin punya usaha ataupun juga ingin punya usaha handmade di rumah, kemudian juga bisa membantu perputaran ekonomi keluarga, itu seperti apa sih yang perlu dilakukan? Kalau untuk mau mulai usaha itu pilih sesuai bidangnya, keahliannya gitu. Jadi kalau kita lakukan dengan hati, insya Allah hasilnya bagus gitu. Baik, jadi pembeli-pembeli dari Arka Handmade Makassar ini sebenarnya pembelinya tuh apakah ada dari luar daerah juga atau dari mana saja, Bu? Oh iya, ada Kak. Jadi memang kebanyakan di Sulsel karena kita memakai khas Sulawesi Selatan, tapi ada juga yang dari luar kota. Bahkan pernah tas saya dibawa ke pameran di Malaysia gitu, dan alhamdulillah laris di sana. Alhamdulillah laris di sana. Laris di sana. Rencana kedepannya sendiri untuk Arka Handmade Makassar, apakah mau buat produk yang berbeda dari yang ada saat ini, atau mungkin ada rencana-rencana beralih ke fashion mungkin, karena Bu Yani punya basic skill menjahit yang sangat bagus begitu ya. Rencana kedepannya seperti apa? Kalau rencana ke depan mungkin kayak fashion iya, tapi masih belajar buat. Jadi kalau untuk seperti baju seperti ini saja, ini jahitan sendiri. Kami juga produksi outer, tapi outer masih belum kita jual bebas, kita hanya untuk yang mau saja. Jadi untuk yang custom mau seperti ini kita buatkan. Rencana kedepannya apakah ada tambahan-tambahan etnik lain mungkin, karena kan sekarang masih khas Sulawesi Selatan, nanti akan merambahkah ke daerah etnik khas daerah lain kah, atau seperti apa rencananya? Ya, rencananya begitu Kak, mungkin seperti saya juga agak suka motif batik ya, jadi insya Allah nanti mungkin mau produksi motif batik atau motif kain khas daerah lain. Jadi Bu Yani banyak juga nih mungkin pelanggan yang tertarik ingin melihat produknya langsung, ataupun mungkin tertarik untuk melihat proses produksinya secara langsung. Apakah ada rencana untuk membuka outlet atau seperti apa? Kalau outlet belum ada rencana Kak, karena memang kita masih usaha rumahan. Jadi tapi kalau misalkan ada yang mau datang melihat, boleh langsung ke rumah. Baik. Kemudian kalau soal souvenir yang sempat tadi dibilang, souvenir apa saja sih yang dibuka begitu untuk konsumen yang menarik juga untuk bisa dihadirkan di momen-momen spesial, itu apa saja yang menarik selain pouch? Selain pouch itu kemarin juga kita ada untuk acara cover tisu. Jadi kita bikin juga ada cover tisu kecil, terus permintaan tas juga, tapi masih dalam tas yang modelnya tote bag, itu ada juga Kak. Baik, menurut Anda produk-produk ataupun juga produksi handmade saat ini apakah juga cukup besarkah peminatnya, atau seperti apa Anda rasa? Kalau untuk peminat mungkin kalau untuk produk handmade itu yang suka produk handmade aja Kak, yang beli, sama mungkin karena suka dengan kombinasi warna, kadang juga seperti itu. Baik, boleh sama pemirsa di rumah, Bu Yani, bagi pemirsa di rumah yang ingin membeli ataupun juga melihat langsung ya produk dari Arka Handmade Makassar, itu bisa dibeli di mana? Bisa kontak ke WA atau ke Instagram, atau bisa langsung datang ke rumah di Jalan Tidung 5, Setapak 1, nomor 51. WA-nya bisa di sini dan Instagramnya juga? WA-nya 0821 9252 0050.
Instagramnya Arka Handmade Makassar. Baik, terima kasih Ibu Terima Cahyani kasih. sudah berbagi banyak informasi untuk Sapa Sulsel. Sukses juga ya untuk bisnisnya, dan terima kasih juga saudara untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Sulsel kali ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.